warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Gimana kabarnya, Pak Mas? Oh, saya alhamdulillah baik saja. Udah liburan, Pak, alhamdulillah. Baik, mohon waktunya, Pak Mas ya. Ya. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi nanti Pak Mas Insya Allah akan diobservasi, dan sebelum observasi kita melaksanakan observasi. Maksud dan tujuannya supaya ketika nanti pas observasi itu sudah siap, sudah matang, kita tinggal melaksanakan kegiatannya saja. Gitu ya Pak Mas ya. Siap. Tenang Pak Mas ya. Sebelumnya nih perasaannya bagaimana Pak Mas hari ini? Sejujurnya mah kalau untuk hari ini karena kan sebelumnya kita mau yang Senin katanya. Senin nyantai libur Maulid Nabi. Jadi sebenarnya untuk hari ini mah saya nyantai karena anak-anak banyaknya hanya kuis kelas saja. Jadi melihat kemampuan setiap kelompok di dalam memahami materi dan rame-ramean gitu ya, nantinya mereka akan ada yang skornya paling besar itu akan dapat hadiah. Biasanya kalau nggak uang kue, saya lihat dompet dulu, nanti kalau ada 10 ribuan 10 ribu hadiahnya, biasanya pada semangat. Terus juga melihat potensi siswa yang pintar sejarah. Jadi ada siswa yang pengetahuan umum sejarahnya bagus, bukan hanya materi di kelas gitu. Jadi dia udah tahu presiden dari zaman Soekarno sampai nanti Pak Jokowi, udah tahu urutannya, itu bagus, basic sejarah yang bagus. Terus berikutnya untuk pengetahuan umum kayak dia tahu reformasi, udah tahu. Dan misalnya G30 SPKI bukan hanya nonton filmnya tapi juga udah memahami versi-versi cerita. Itu ada beberapa siswa kayak gitu. Tapi yang pasti hari ini senang memang. Iya, jadi hari ini mah anak-anak banyak berekspresi, menilai siapa yang kelompoknya paling bagus pemahamannya, terus didapat hadiah. Baik, hari ini kita observasi. Ada pertanyaan mungkin Pak Mas ya. Nanti yang akan saya ajukan. Yang pertama terkait dengan mata pelajaran Pak Mas itu yang mau diobservasi apa Pak Mas? Iya, mata pelajaran saya sejarah. Iya. Memang nama mata pelajarannya sejarah ya Pak Mas. Iya, SMK juga sejarah. Di kelasnya 10 teknik otomotif 2. 10 teknik otomotif 2. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Mas, untuk tujuan pembelajarannya nanti yang akan dicapai itu apa Pak? Oke, tujuan pembelajarannya adalah jadi untuk hari ini kan sebenarnya ngelihat proses belajar siswa yang sudah berlangsung 3 minggu ke belakang ya. Tapi untuk tujuan awalnya mah siswa siswa memahami manusia di dalam sejarah. Siswa memahami konsep manusia di dalam sejarah. Konsep manusia di dalam sejarah. Oke. Kemudian kira-kira strateginya gimana nih Pak Mas dari awal sampai akhir mungkin ya? Kalau untuk strateginya itu biasanya 2-3 pertemuan, karena di SMK saya waktunya dikit, cuma sejam 45 menit. Jadi sebenarnya kalau di SMA mah bisa 1 kali pertemuan materi sampai kuis, cuma karena karena di SMK mah cuma dikasih sejam dan itu sangat singkat dan kagok. Jadi kalau untuk yang prosesnya yang pertemuan pertama itu jadi dibagi 2 pertemuan aja Pak Agung. Pertemuan pertama itu pematerian dari saya, jadi saya memberikan pemahaman awal, jadi manusia dalam sejarah itu seperti apa. Jadi ceramah gitu ya? Ceramah singkat itu juga Pak, ceramah singkat 10 menit. Lalu setelah itu memotivasi siswa menyelesaikan LKS. Soalnya kan masuk kader gitu ya yang kurang dengan LKS ya Pak? Ya, jadi di pertemuan pertama itu ceramah singkat, si LKS. Nah Pak Agung di pertemuan keduanya itu kuis kelas. Ada kuis ya? Kuis kelas. Oh ya, yang di awal juga dibagi kelas tuh jadi 8 kelompok. Berarti di awal ada pembagian. Sebelum ceramah singkat tuh pembagian kelompok dulu. Nah jadi nanti kuis kelas itu maksudnya kuis seluruh kelas. Jadi 8 kelompok itu bersaing memperebutkan Rp10.000 biasanya. Rame atau akhir recet ya. Terus penuh persaingan yang sehat, kadang tidak sehat juga ada. Nah itu jadi setiap kelas Pak Agung saya kayak gitu ya. Untuk model pembelajarannya kan itu strategi itu ibunya strategi itu kan
strategi pembelajaran, ibunya model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya active learning kayak gini. Modelnya active Ya, learning, Bu, ya? model pembelajarannya active learning. Active learning. Iya, active learning. Yang diciptakan oleh Nelson Berman, ya, orang Yahudi Amerika. Pertama udah panggung itu Oke, nanti ini apa Pak Kemas? Kalau boleh saya lihat RPP-nya Pak Kemas, ya. Boleh. Saya juga ini mungkin baru Pak Kemas terkait dengan active learning, ya. Dan saya belum pernah mengaplikasikan, mungkin nanti kita bisa sharing Pak Kemas. Iya. Baik, yang selanjutnya nih Pak Kemas, pertanyaan terkait dengan area pengembangan, kira-kira fokus apa yang nanti perlu saya observasi supaya menjadi mungkin ada umpan baliknya buat Pak Kemas atau buat saya juga gitu Pak Kemas, ya. Jadi fokusnya itu kira-kira mau di mana Pak Kemas? Nah, jadi untuk siswa yang pengen saya kembangkan tuh, jadi Pak Agung siswa yang belat pisannya maksudnya kurang sekali. Jadi dia kalau lihat bacaan banyak 2 lembar full gitu ya, sekitar 6 paragraf Pak Agung. Dia pusing duluan, jadi sangat buruk. Nggak tahu itu di SMP-nya, nggak setiap kelas tapi ada kayak gitu. Jadi fokus pertama meningkatkan kemampuan literasi siswa. Berarti literasi siswa. Ya, jadi kan sebelum mereka rame-rame di kuis udah harus baca ya, untuk paham, untuk bisa menjawab. Kalau cari pengetahuan umum juga dia baca di Google, baca artikel populer. Nah itu siswa parah pisan literasinya. Ada yang dikasih LKS, pertanyaannya sangat luar biasa. Pak, ini dibaca ya kan? Jadi sangat konyol gitu. Ada siswa yang nggak tahu gimana itu di SMP-nya sampai kayak gitu. Ya minoritas lah ya, cuman saya berusaha meningkatkan literasi siswa yang paling minimal, membuat siswa yang literasinya sangat kurang tuh mau membaca. Literasi siswa. Berikutnya yang mau dikembangkan juga kemampuan berbicara. Ya, kemampuan berbicara. Kemampuannya secara umum Pak Arifnya, soalnya ada anak yang di kelas itu dia sulit untuk mengungkapkan idenya sama jawabannya. Nanti di kuis kelas itu insya Allah beberapa anak yang menjawab pertanyaan akan termotivasi gitu untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya atau paling nggak mengasah kemampuan berbicaranya. Jadi untuk sejarahnya sebenarnya sangat minimal ya di SMK. Jadi saya hanya mengenalkan konsep-konsep sejarah umum untuk di semester ini. Ya, konsep-konsep sejarah umum itu seperti konsep-konsep awal kayak kronologis itu kan kejadian. Terus sebenarnya ini basic dalam sejarah, cuman nggak umum diketahui masyarakat kayak diakronis, sinkronik. Secara ringkas ya Pak Agung, jadi konsep diakronis itu maksudnya sejarah itu harus dituturkan sesuai dengan waktunya ya. Jadi misalnya kayak zaman Hindu, zaman kerajaan Islam, baru zaman penjajahan Belanda. Ini kan itu kronologis, tapi diakronik juga bisa dipahami seperti ini. Jadi sejarah itu bisa diceritakan dengan singkat. Simpel. Iya, singkat. Jadi singkat 45 sampai 2000 sejarah kan 7 tahun ke belakangnya. 1945 sampai 2014 sampai Pak Jokowi pertama dilantik, itu bisa diceritakan dengan singkat. Ya kita sebutin aja inilah sejarah Indonesia. Ini ada 7 presiden Indonesia, itu bisa. Jadi diakronik itu menceritakan sejarah secara kronologis dan ringkas. Ya jadi kalau bahasa sejarahnya menyempit dalam ruang, memanjang dalam waktu. Nah kalau sinkronik nanti berpikir sinkronik, diakronik itu lawannya sinkronik. Nah kalau berpikir sinkronik itu sejarahnya 1 tahun pun bisa diceritakan sama buku. Kalau misalnya mau detail, jadi tokoh pentingnya, kegiatan ekonominya, terus kajian sosiologi masyarakatnya, psikologi masyarakat saat itu. Jadi setahun juga bisa sangat tebal pembahasannya. Contohnya kayak ada buku tentang Bandung Lautan Api yang ditulis oleh sarjana Inggris, namanya Smiling ya, George Smiling. Itu tahun 46 Pak Agung, tapi tebal buku aja dengan 1 tahun ya. Cuma setahun cuman tebal. Nah itu coba berpikir sinkronik, bagaimana sejarah itu dibahas dengan berbagai sudut pandang gitu ya, dari penjajah, dari orang Bandungnya, dari petinggi militer Inggris, dari sosiologi, psikologi, ekonomi. Jadi banyak sejarahnya 1 tahun juga banyak gitu. Dan sinkronik itu sejarahnya dibantu oleh ilmu yang lain, jadi kayak sosiologi, psikologi, geografi, supaya pembahasannya panjang kayak gitu. Jadi kalau untuk singkatnya yang dipersiapkan adalah strateginya tadi literasi, yang meningkatkan literasi siswa, kemampuan berbicara. Terus kalau dari sisi Pak Kemas nih, mungkin yang ingin saya lebih kemampuan dalam
pengelolaan kelasnya mau apa nih? Oh, iya. Fokusnya kira-kira. Yang tadi bisa di ini apa? Bisa diringkas yang ketiganya. Jadi kemampuan berpikir sejarah. Kemampuan berpikir sejarah. Yang saya jabarkan tadi beberapa ya untuk dasarnya kelas 10, kemampuan berpikir sejarah. Okay. Nah, untuk yang pengen saya kembangkan di kelas masih lebih ke kontrol kelas. Jadi, kontrol kelas. Jadi kadang ada kelas yang sangat mudah untuk dimotivasi untuk rame waktu kuis ya. Tapi ada beberapa kelas ya, beberapa jurusan lah ya yang tidak boleh disebutkan di sini. Jadi itu mah 4 kelompok main aktif, 4 kelompok itu pasrah banget teh wajahnya teh pada muram gitu ya. Nah itu teh sangat buruk itu bagi saya. Berarti nggak cocok sih kuis kelasnya di 2 kelas tersebut ya. Yang Pak Agung sepertinya sudah menebak jurusan apa. Tapi gini Pak Kemas, kontrol kelas ya Pak Kemas ya. Menurut Pak Kemas nih, menurut Pak Kemas standar penilaian Pak Kemas kontrol kelas atau kondisi kelas bagaimana yang menurut Pak Kemas itu baik? Ya, jadi kalau kontrol kelas yang baik itu guru bisa menyiapkan semua peserta didik ya, semua siswa untuk siap belajar. Jadi kadang kayak saya lihat kontrol kelas saya buruk karena ya itu ada 4 kelompok yang rajin belajar dan mengerjakan LKS dan siap kuis ya memperebutkan Rp10.000. Nah 4 kelompok lagi teh sama sekali tidak ada nafsu belajar gitu. Jadi cicing gitu. Nah itu saya ngerasa gagal itu mana mereka harus dirupiah tuh. Ya itu berarti fokus pengembangan kita Pak Kemas ya. Tapi nanti Pak Kemas akan mencoba dengan strategi-strategi yang Pak Kemas akan jalankan nanti di dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya Pak Kemas, ini pertanyaan terkait dengan waktu pelaksanaannya nih, kira-kira kapan Pak Kemas? Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu sekarang berarti Selasa ya Pak Agung, 17 September Pak Agung. Selasa 17 September. Ya Pak Agung, 17 September jam 8.30 Pak Agung sampai 9.15 ya, jadi cuma jam 8.30 sampai jam 9.15 berarti apa ya? Ya, jam 9. Nah, waktunya untuk mata pelajaran sejarah ya, 45 menit cuma 45 menit ya SMK dengan basis pemikiran dari kurikulum. Jadi saya sejam di kelas, sejam di proyek pelajar Pancasila. Baik, saya pikir saya juga setuju Pak Kemas. Kita akan melaksanakan observasi ya hari Selasa 17 September 8.30 sampai 9.15. Baik, terima kasih Pak Kemas. Sebelumnya saya akan ulang dari hasil observasi kita hari ini Pak Kemas ya. Yang pertama kita akan melakukan observasi itu pada mata pelajaran sejarah, kemudian di kelas 10 teknik otomotif 2 Pak Kemas ya. Kebetulan saya juga mengajar Pak Kemas di 10 teknik otomotif 2. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami konsep manusia dalam sejarah, betul ya Pak Kemas ya. Dan yang menjadi strategi atau area pengembangannya dulu, area pengembangannya yang hendak dicapai itu terkait dengan ceramah singkat. Area pengembangannya literasi siswa ya Pak Kemas ya. Kemudian keaktifan kemampuan berbicara atau tadi kata Pak Kemas disebutkan itu kemampuan berpikir sejarah di sini untuk siswanya. Kemudian terkait dengan kontrol kelas ya Pak Kemas, bagaimana Pak Kemas bisa menyiapkan seluruh siswa untuk dapat belajar seperti itu. Waktunya insya Allah kita akan laksanakan hari Selasa 17 September 8.30 sampai 9.15. Seperti itu mungkin Pak Kemas ya. Terima kasih Pak Kemas atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu di waktu observasi. Nanti kebetulan saya akan masuk kelas Pak Kemas, kemudian saya mengamati. Dan setelah observasi nanti kita ada pasca observasi Pak Kemas untuk melihat bagaimana hasil dari observasi yang kita laksanakan. Seperti itu Pak Kemas. Ya. Sebelumnya boleh minta tanda tangan Pak Kemas. Sebelah sini Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Pak Kemas? Pasrah. Jangan sudah semangat Pak Kemas ya. Baik, nanti kita akan bertemu di observasi. Terima kasih Pak Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kelas kalian tadi dari Raja, katanya ada.
berapa? 2. Lihat, setiap kelompok buat 8 kelompok harus jelas. Kamu kan harus jelas. Kasih coba nih, ya. Lakukan. Setiap kelompok harus buat 8 kelompok dengan jelas ya. Seperti ini, ya. Boleh pinjam spidol atau pakai spidol kelas kalian. Oke. Diajukan oleh SLB ulah kita. Ya, udah segak ya ini ya. Oke. Sok yang lainnya buat. Bawa. Bawa deh. Ya, lompat, jangan lompat, jangan lompat, lompat. Nanti ke Bapak yang ngatur videonya. Coba dengarkan ya, coba dengarkan. Bapak cek ya, Bapak cek dulu. Kelompok ini ngatur. Bener Bapak. Pulas lagi Bapak. Kelompok 2, bagus. Kelompok 3, kelompok 4, bagus. Kelompok 5, bagus. Kelompok 6, udah mantap ya, udah jelas. Kelompok 7, bagus. Ya, coba. Dengar ya, dengar. Ini udah Bapak jadikan, ini mau kemarin kita akan kuis ya. Nah, dengar ya. Yang benar sasoal eta plus 10 ya. Yang benar sesoal plus 10. Yang salah itu minus 10. Jadi kalau kalian 10 ya. Jadi tidak bisa menjawab atau salah jawabannya minus 10 ya. Materinya dari mana? Kalian pernah belajar yang rajin tes soalnya. Nah, itu materinya aja nih. LKS yang telah kalian kerjakan ya. Jadi selalu baca buku tulisnya. Oke, untuk hari ini seperti yang Bapak jadikan ya. Tulis kan ya? Ya. Hadiahnya adalah 10.000 rupiah. Bapak cek sekali lagi, Bapak cek sekali lagi. Kelompok ini, kacau. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Dengar ya, kalian mengacungna papana lain. Aneh ya, ingat papan. Oke. Udah siap? Udah siap? Oke. Yang ngacung sebelum pertanyaannya belum beres, Bapak tetap ditanya. Kalau dia nggak bisa ngejawab, berarti tetap jawabannya salah. Untuk papannya harap dikebawahin dulu ya. Boleh siap-siap boleh, tapi jangan gitu yang nggak boleh dikebawahin. Jadi siap-siap begitu aja. Kita baliknya salah. Nah, siap-siap. Kanan ke belakang. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Ada 4 unsur di dalam peristiwa sejarah. Yang pertama nama peristiwa, yang kedua tahun, yang ketiga tempat, yang keempat tokoh sejarah. Yang jadi pertanyaan adalah dalam peristiwa proklamasi unsur tempatnya apa? Ulang lagi ya. Padahal gampang kan ya. Kamu empat apa? Jakarta. Pintar. Iya. Bapak dengerin. Kelas ini udah dapat sama Bapak wajib nulis Bandung Lautan Api ya? Ya, bagus. Bapak dengerin. Unsur sejarah itu peristiwa sejarahnya namanya apa? Tahunnya ya, tempatnya dan juga tokohnya. Bapak minta sebutkan tokoh di dalam peristiwa Bandung Lautan Api.
Di dalam peristiwa Bandung Lautan Api ada pahlawannya, ya. Pahlawan yang seperti apa? Yang membakar gudang senjata di Bandung bagian selatan. Sekarang daya. Ya, namanya siapa? Kelompok 4. Itu Tilo 2. Jenderal Philip. Salah. Ya. Kelompok 2. Salah. Ya. Jawabannya Muhammad. Ya. Ya. Coba dengarkan, ya, dengarkan. Ini pertanyaannya jadi Bapak tambahin ya. Namanya Muhammad. Nah, berikutnya pertanyaan Bapak simpel. Tahun terjadinya Bandung Lautan Api. Kelompok biji. Mana Pak di Bali, Pak? Yang di Bali, Pak. 19 pinter. Kalian sudah Bapak kasih tahu cara membuat pohon keluarga ya, sudah ya? Nah, ini gampang ya, ini gampang. Kain kacidam yang kita apa ya? Ini pengetahuan umum. Kacidam itu apa? Ya, kacidam itu apa? Sebutkan. Ya. Anak Presiden Soekarno, kelompok 4. Megawati. Pintar. Nah, mana Bapak Ibu membantu? Ya. Berikutnya kita masuk ke bagian kronologis. Coba dengarkan. LKS 2. LKS 2 bagian kronologis. Di dalam pemahaman kronologis ya, peristiwa sejarah itu harus berurutan. Ya, peristiwa sejarah itu harus berurutan. Jadi dari 1945, 1946, 1947 ya, dan seterusnya. Yang Bapak tanyakan adalah ya, yang sudah kalian kerjakan. Secara kronologis, peristiwa yang terjadi setelah penulisan teks proklamasi pada tahun 1945 adalah apa? Peristiwa yang terjadi setelah penulisan teks proklamasi. Kelompok itu apa? Eman, kalah. Peristiwa apa yang terjadi setelah penulisan teks proklamasi? Terus ditulis di novel, Pak. Ngomongnya Diproklamasikan. pintar. Diacungin dulu, Pak. Diacungin dulu, udah benar ya. Berikutnya coba dengarkan ya. Ini pengetahuan umum. Coba ini pengetahuan umum. Pada peristiwa proklamasi ya, pada peristiwa proklamasi sebelumnya ada peristiwa Rengas Dengklok ya, yaitu perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda ya. Yang Bapak tanyakan, sebutkan contoh 2 golongan muda. Nah, Naul kan ya, benar pengetahuan umum. Ya, kalau golongan tua mah Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Pak Ahmad Subarjo ya, Pak Muhammad Jamil, Rajiman Megawati lah, itu golongan tua. Terus umur 40 tahun ke atas. Golongan pemudanya siapa? Keluhnya adalah yang pertama kali mengerek bendera merah putih. Ya, lain si Soleh ya. So, sama Bapak digandakan ya. Yang benar plus 20, yang salah hanya minus 5 ya. Yang salah minus 5, yang benar plus 2. Sok coba. SD juga udah ya? SD juga udah. Enggak. Pancasila. Ya. Ya, sok. Naik mana, Pak? Aing tangan telat bisa. Ada berapa lagi? Iya, so siapa? Nyerah? Tahu baik? Ya banyak ya. Latif, Hendra, Wita.
menjahit bendera merah putih pertama. Langsung dulu baru jawabannya ya. Berikutnya masih pengetahuan umum, coba dengarkan ya, coba dengarkan. Benar atau salah? Jadi cuma sekali Bapak ya. Benar atau salah? Sidang PPKI pertama ya itu terjadi sebelum proklamasi. Benar atau salah? Benar. Kelompok 2 benar. Kok tahu salah? Terusannya sidang PPKI yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan yang pertama kali dilakukan adalah memutuskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Ini gampang pisannya, tapi kalian sok ribet. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijadikan presiden dan wakil presiden Indonesia di tanggal sabaraha? Bukan saya pada jawabannya. Tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Ya, Bapak katakan ya, yang benar 20 poin, yang salah minus 5. Kan stipendinya tadi Bapak ya. Ya. Kenapa ya? Ya. Ya, kenapa? Coba. Ada yang lihat ya? Ya, sok. Jawabannya mana? Jawabannya 3, 2, hiji. 18. Pintar. Kelompok siapa ini? 2. Siap. Berarti kelompok 2 dan 2 ya. Jadi sehari setelah proklamasi itu ditentukan ya. Setelah proklamasi itu ditentukan siapa presiden dan wakil. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya kita masuk ke bagian manusia di dalam sejarah yang udah dikerjain sama si Soleh Rajin, Soleh Komandannya. Ya, coba dengerin. Perhatikan kalimat Bapak ya, yang benar plus 20, yang salah minus 5. Perhatikan kalimat Bapak. Pakai Mas menulis buku sejarah mengenai Jenderal Dipati Ukur dari Kerajaan Pajajaran. Ya, yang Bapak tanyakan dalam kalimat itu yang mana objek sejarahnya? Kelompok 4. Pajajaran. Pintar. Ya. Ya. Kelompok 3. Turun dulu. Kelompok 3 siapa jawabannya? Salah. Ya. Terus yang benar subjek siapa? Jadi subjek sejarah itu yang menulis sejarahnya. Yang dibahas ya. Bapak ulangi lagi ya. Ini susah ya. Ini susah. Bapak waktu nulis soal ini manggil Bapak. Coba dengerin. Yang benar dapat 30, yang salah cuma minus 5 ya. Yang benar dapat 30 poin, yang salah hanya minus 5. Coba dengarkan. Lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. Ya. Yang Bapak tanyakan nanti ada di akhir. Perhatikan kalimatnya. Pakai Mas ingin menulis buku sejarah mengenai masyarakat yang membangun Candi Borobudur. Beliau kemudian bertanya kepada Profesor Yani, seorang ahli Candi Borobudur. Di sana, di kantornya Profesor Yani, Pak Kemas mendapatkan keterangan mengenai masyarakat yang membangun Candi Borobudur, karena dibangunnya enggak setahun 2 tahun ya, tapi puluhan tahun, dan itu berganti-ganti saja ya. Bahkan ada yang bilang ratusan tahun. Coba dengarkan ya. Dalam kalimat tadi, Bapak pengen kelompok yang bisa menyebutkan 2 objek sejarah di dalam kalimat Bapak tadi. Gampang ya, cuma kalian pegang aja ya. 2 objek sejarahnya dalam kalimat kan? Yang kelompok 5 apa ya? Sama? Yang masyarakat yang membuat Candi Borobudur. Pintar.
Ya, ya. Mantap ya, mantap ya, langsung dia senggol dong, senggol. Senggol dong, ya, coba dengarkan ya. Sekarang Mangga kapten kelompok ngambil HP. Mangga kapten kelompok ngambil HP. Nu aya fotoan ya, nu aya fotoan. Langsung buka LKS 3 ya, nanti dibagi lagi sama KS atau ya kemarin ngebagi sana. KS kalian bisa? Cibos. Ya, sok dibagiin lagi LKS 3 ya. Lalu dibuka sama KS-nya. LKS 3 yang di awalnya ada gambar Presiden Soeharto dan juga Wakil Presiden sebelum jadi Presiden ya, Baharudin Yusuf Habibie. Dapat nggak? Dapat ya, LKS 3 udah bagus ya. Lihat di file ya, lihat di file yang udah dibagikan LKS 3 ya. Ya Bapak cek ya, coba. Ada? Di kalian bagian yang di grup aja coba kelompok 1 langsung udah dapet LKS 3-nya? Oh udah, Bapak bagikan aja deh. Ayo, bagiin ke grup biar grup TKR. Grup TKR nya so grup TKR. Bagiin udah. Ya, iklan. Ya. Udah, iklan tadi sama iklan. Buka LKS 3-nya buka. Udah ada? Buka LKS 3. Udah belum? Ya udah. Sok, Bapak cek ya, kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2? Ada. Kelompok 3? Kelompok 4? Ada. Kelompok 5? Kelompok 6? Ada. Kelompok 7? Ada. Ya, soal berikutnya. Poinnya 20, yang salah minus 5. Kita dengarkan ya. Di halaman pertama LKS 3 ada gambar Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie ya. Yang Bapak tanyakan adalah dalam peristiwa reformasi 1998 ya, jika Bapak menjadi sejarawannya yang menulis ya peristiwa-peristiwa penting sekitar reformasi 98, sebutkan 2 objek sejarahnya. Sebutkan 2 objek sejarahnya. Gampang sebenarnya. Kelompok 1 siapa? Orde Baru. Terus? Dan awal dari era reformasi. Boleh, yang bisa ya. Oke, mantap. Ya, dia menyebutkan waktunya ya. Akhir dari Orde Baru dan awal reformasi. Bagus. Berikutnya Bapak nanya ya. Ini pengetahuan umum ya. Sok gimana nilainya 20 seger misalnya minus 5. Ada acak-acak ya. Di LKS 3 ada gambar Pak Soeharto ya sama Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Yang Bapak tanyakan adalah siapakah istri Baharudin Yusuf Habibie? Kelompok 1 Ainun. Pintar. Eta kelompok biji senggol dong sudah 50 poin. Ya berikutnya soalnya ya, coba dengarkan. Berikutnya soalnya sulit ya. Nilainya 30, kalau salah minus 10 ya karena sulit. Coba dengarkan. Ke halaman berikutnya yang ada gambar Pak Soekarno dan Cindy Adam. Ini sulit sekali soalnya ya. Bapak kalau nulis lagi nggak terjadi ya. Coba ya. Di dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh sejarawan Cindy Adam ya, di situ ada cewek yang cantik Cindy Adam yang sini ini, coba dengerin ya, dengerin. Buku tersebut ditulis dengan cara Cindy Adam mewawancarai Pak Soekarno. Pintar ya. Gambarnya juga di situ. Pak
kan udah lama gampangnya coba. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Nilainya 20 ya? Coba, dari mana? Dari mana? Kalian masa di mana ya, Bang ya? Sini ada, itu dari mana ya? Muntah sama juga ya di HP kalian tuh orang Google ya. Ya. Oh. Ya. Ya, ngomong satu. Katanya yuk. Pintar. Berikutnya ya, berikutnya. Coba dengar. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa ya. Nah, di dalam buku tersebut merekam sejarah Pak Soekarno dari beliau lahir ya sampai beliau jadi presiden. Nah, yang perlu kalian jelaskan Pak ya, di dalam buku tersebut kan 7 objek sejarah yang dibahas di dalam buku tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemas, alhamdulillah ya, observasinya sudah selesai. Gimana nih perasaan Pak Kemas setelah observasi dengan saya, Pak Kemas? Iya, saya jadi teringat masa kuliah ya kan, dulu diobservasi sama teman sekali ewan ya, Oh, buat gitu. skripsi gitu. Oh gitu. Saya kayak buat skripsi lah perasaannya sih. Tapi alhamdulillah baik-baik saja kan. Saja ya. tidak ada perasaan tegang ya Pak Kemas ya. Soalnya biasanya di setiap kelas gue kayak gitu kan. Ya. Emang sudah terbiasa Pak Kemas ya. Terbiasa metodenya kayak gitu. Baik Pak Kemas, hari ini kita melakukan pasca observasi Pak Kemas ya. Karena sudah melaksanakan observasi, jadi tujuan perbincangan kita kali ini itu untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan, khususnya mungkin diobservasi oleh saya kegiatan pembelajaran Pak Kemas. Jadi saat ini tujuannya itu untuk merefleksikannya Pak Kemas ya. Adapun mungkin perasaan Pak Kemas nih, atau menurut Pak Kemas bagaimana tadi pembelajaran di kelasnya Pak Kemas? Oke, kalau pembelajaran di kelas sih karena waktunya 45 menit itu ya, jadi saya kadang seringnya mah agak buru-buru gitu. Kalau nggak saya pasrah, jadi kayak oh udahlah sehari ini mas semateri aja, satu kajian saja, karena memang waktunya sangat terbatas. Tapi untuk yang kemarin alhamdulillah kuisnya bisa beres sampai akhir. Cuman ya beberapa yang miss saya ngerasa gitu sih, ada beberapa yang miss. Jadi ada beberapa yang miss ya Pak Kemas ya. Terkait tadi mungkin Pak Kemas mengungkapkan ada waktu keterbatasan gitu Pak Kemas ya. Iya, 45 menit. Dengan 45. Emang jadwalnya setiap pembelajaran itu 45 menit Pak Kemas ya? Ya, jadi kebijakan kurikulum di SMKN 1 sorean ini sebenarnya pembelajaran sejarah menurut Sisdiknas itu di SMK 2 jam Pak. Cuman kebijakannya jadi 1 jam di kelas, 1 jam lagi gabung dengan proyek pelajar Pancasila. Jadi saya di kelas itu cuma sejam. Yang mirip kayak saya misalnya Pak Asep Sofyan yang kayak TIK ya. TIK juga cuma sejam pelajaran, jadi sangat singkat gitu di kelasnya. Jadi memang kegiatan pembelajaran di kelas itu difokuskan dengan 1 jam pelajaran ya Pak Kemas ya? Iya. 45 menit. Kemudian tadi Pak Kemas mengungkapkan terkait dengan kegiatannya, salah satunya LKS ya Pak Kemas ya? Iya, saya selalu memakai LKS di pertemuan pertama, nanti di pertemuan keduanya lalu mengadakan kuis kelas. Jadi biar mengapresiasi anak-anak juga udah berusaha belajar sejarah ngebut gitu ya. Jadi mereka kuis kelas yang rame, kelompok terbaiknya nanti dapat hadiah kan, yang seperti Pak Agung lihat ya, dapat hadiah yang kelompok terbaiknya. Kemudian di sini mungkin saya juga melakukan pencatatan ketika pelaksanaan observasi Pak Kemas ya. Di awal itu kita melakukan praobservasi terkait dengan aspek dan strategi pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Kemas. Itu pertama terkait dengan pengelolaan kelas ya Pak Kemas ya. Iya. Kemudian yang kedua itu kontrol kelas, yang ketiga itu keaktifan siswa. Ini berdasarkan catatan saya Pak Kemas ya. Terkait dengan pengelolaan kelas, Pak Kemas itu sudah baik. Di mana indikasinya saya melihat ada guru atau Pak Kemas itu mempersiapkan siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian
mengingatkan kesepakatan kelas ketika pembelajaran, kemudian Pak Kemas juga mengkondisikan lingkungan belajar yang nyaman buat anak-anak itu Pak Kemas. Yang kedua, terkait kontrol kelas nih, Pak Kemas itu sudah mengingatkan siswa yang belum sesuai dengan kesepakatan. Jadi kan misalnya Pak Kemas ada anak yang misalnya di luar kesepakatan, Pak Kemas harus diingatkan ya Pak Kemas ya kemarin ya, itu sudah bagus Pak Kemas. Kemudian ketika membentuk kelompok itu mereka sudah kondusif mungkin karena sudah direncanakan sebelumnya untuk pembagiannya Pak Kemas, sehingga ketika membagi kelompok itu tidak ada misalnya anak yang Pak saya nggak mau gitu kan ya. Semua sudah menerima karena memang perencanaannya sudah baik ya Pak ya untuk kontrol kelasnya. Kemudian Pak Kemas juga memberikan umpan balik dan penguatan setiap apa yang diutarakan oleh siswa. Kemudian terkait keaktifan nih Pak Kemas juga mungkin ingin melihatnya strategi keaktifan siswanya itu di sini siswa saya lihat Pak Kemas ya fokus memang penuh perhatian itu dalam pembelajaran kemarin ya ketika saya melakukan observasi. Kemudian siswa juga antusias dalam bertanya kemarin pas kuis terus menjawab Pak Kemas ya. Siswa juga sangat antusias. Kemudian ketika diskusi mungkin Pak Kemas memberikan pertanyaan, mereka langsung berdiskusi dengan informasi mungkin yang mereka dapatkan dari sebelumnya yang sudah diinformasikan oleh Pak Kemas ya. Kemudian siswa juga sudah berani mengungkapkan keberanian terkait dengan apa yang mereka pikirkan, perasaan dan keinginannya. Itu mungkin hal positif yang sudah Pak Kemas tunjukkan. Nah di sini juga saya ada sedikit mungkin Pak Kemas terkait dengan catatan ya Pak Kemas ya, mungkin yang nantinya kita ibaratnya kita diskusikan bersama-sama terkait dengan catatan saya ini. Yang pertama ini terkait dengan media yang digunakan oleh Pak Kemas ketika pembelajaran. Saya melihat sebelumnya kan RPP Pak Kemas itu salah satu medianya misalnya ambil contoh PPT Pak Kemas ya. Nah kemarin mungkin kembali lagi ke Pak Kemas ya karena waktu prepare-nya juga mungkin minim Pak Kemas ya. Jadi mungkin medianya untuk PPT-nya belum dapat ditampilkan gitu kan ya. Kemudian yang kedua Pak Kemas, murid secara keseluruhan memang sudah aktif gitu kan dalam kelompok, hanya saja mungkin ada lebih mendominasi 1-2 orang itu lagi gitu ya Pak Kemas ya. Jadi misalnya yang sebagai yang menjawab atau bertanya itu lagi untuk mewakili teman-teman yang lain sebetulnya. Tapi sebetulnya seluruhnya sudah aktif dalam berdiskusi, hanya dalam menginformasikan ke Pak Kemas atau ke teman-teman yang lain terpaku pada 1-2 orang ya Pak Kemas ya. Kemudian Pak Kemas itu saya observasi kemarin di sini saya Pak Kemas lupa mengingatkan masih ada yang menggunakan topi ya. Jadi pas anak saya lihat itu masih ada yang pakai topi dalam ruangan seperti itu. Kemudian yang terakhir nih Pak Kemas nih, yang terakhir catatan saya itu mungkin Pak Kemas lupa di sini merefleksikan terkait dengan tujuan di awalnya itu kan kemarin Pak Kemas tujuan pembelajarannya terkait dengan siswa dapat memahami konsep manusia dalam sejarah. Mungkin di akhir dalam merefleksikan juga gitu kan belum muncul dari tujuan di awal yang mungkin Pak Kemas harapkan. Seperti itu Pak Kemas catatannya tadi. Mungkin di sini ada catatan yang sudah bagus, sudah positif sekali Pak Kemas, itu sudah muncul terkait dengan pengelolaan kelas, kontrol kelas, kemudian keaktifan siswanya. Cuman mungkin ada sedikit yang perlu ibaratnya kita tingkatkan gitu Pak Kemas ya. Gitu. Menurut Pak Kemas nih hasil catatan saya yang tadi bagaimana nih menurut Pak Kemas? Ya, jadi memang saya sadari juga memang itu aja gitu penyakit di kelas teh karena waktu yang sedikit, terus juga kadang saya suka nggak lengkap ya rencana itu nggak disampaikan semua ke siswa. Dalam artian misalnya lagi ngebahas ya tadi manusia dalam sejarah, saya baru beres kuis kelasnya mau ngejelasin waktunya 2 menit deh.
Jadi akhirnya teh aku potong, bahkan nggak kesampaikan semuanya. Jadi anak-anak dapat ramenya, recall materinya, diulang lagi materinya lewat kuis kelas itu. Tapi si tujuan atau penguatannya refleksinya tuh kadang nggak selesai, dan seseringnya mah kayak gitu. Jadi yang awal aja diperkuat ya, kita mau belajar di pertemuan pertama kayak manusia di dalam sejarah, manusia sebagai objek sejarah, manusia sebagai subjek sejarah. Iya Pak. Nah nanti udah ngisi LKS terus kuis kelasnya, kadang nggak saya kuatin lagi gitu karena si waktu itu teh. Jadi kalau misalnya waktunya 2 jam sih ada ngerehat, terus ada juga siswanya bisa istirahat dulu karena materinya begitu banyak sebenarnya. Kalau misalnya saya materinya dijadikan sedikit juga nggak bisa ya, karena kita kan ada tuntutan untuk materi yang disampaikan apa aja, capaian pembelajarannya apa aja. Jadi itu juga kadang membuat saya sebenarnya sudah meringkas sedemikian rupa untuk 45 menit itu. Cuman memang itu yang sering terjadi di kelas-kelas saya masalahnya. Jadi rencananya mau nyampein materi itu 3 atau enggak sih sebenarnya, kadang suka sangat simpel 2 aja, kadang cuma kesampaian 1 gitu. Itu juga dengan berbagai kondisi, kayak tadi juga ada gempa kan ya, keneran ya selapur ya. Padahal jadi kayak juga pas di kelas jadi langsung di kelas kan nggak mungkin langsung ya, jadi ini pemahaman sejarah nggak mungkin kan, jadi ke siswa ya tenang, Pak Megatrust apa ya dijelasin dulu. Ya tadi pusatnya di mana? Oh Gelo di Kabupaten Bandung, pusatnya deket. Jadi lebih ke di kelas juga kan guru sebagai orang tua ya kan, jadi begitu fokus terus ke materi juga ya nggak bisa kayak gitu ya, pembawaan guru sama menyiapkan kelas untuk siap belajar itu kadang memakan waktu ya banyak gitu. Jadi kadang saya suka ringkas-ringkas seenak saya gitu, tapi pada akhirnya emang yang sering terjadi seperti itu, akhirnya ada yang miss, ada yang kelewat karena waktu 45 menit itu enggak juga saya selalu lihat jam gitu, bicara ya kita mulai ada yang ngetesnya ya, wow 10 menit lagi gitu, jadi sangat sebentar. Tapi saya juga nggak bisa maksain juga karena kan porsi sejarah di SMKT untuk tambahan aja Pak Agung ya, pengetahuan buat anak-anak gitu, karena mereka sebenarnya udah kejuruan. Kalau di SMA kan ada sejarah tingkat lanjut, kitanya lebih enak 3 jam ya, jadi ada waktu baca sok bener waktu sejam baca dulu, diskusi, refleksi benar-benar terbentuk di waktu itu karena porsi sejarahnya gede di sejarah tingkat lanjut. Di sejarah umumnya juga 2 jam Pak Agung, jadi bisa baca dulu. Nanti ada kuis singkat sama refleksi, kekejar kebayang gitu ya, enak gitu. 45 menit mah kayak 45 menit. Berarti saya simpulkan sebetulnya bahwa untuk saat ini yang menjadi kendala untuk pakai mas itu waktu yang pakai masnya ya, 45 menit ini. Kemudian pakai mas kan menggunakan strategi active learning ya, Nah, menurut pakai mas itu sudah efektif belum diterapkan dengan waktu yang 45 menit ini pakai mas? Iya, sebenarnya mah kan yang paling efektif kalau mau ceramah Bang. Cuman ya maksudnya untuk materinya biar disampaikan semua, udah jadi ceramahin gitu. Cuman saya nggak lihat karakter itu, nggak ngelihat strategi itu sesuai untuk karakter anak-anak kita di sini gitu. Jadi dengan active learning itu kan anak bisa kerjain LKS sebentar, udah itu kuis, jadi mereka ngacung, mereka mengekspresikan pemikirannya ya, terus menjawab istrinya Soekarno yang ketiga siapa kan, baca ulangnya, jadi mereka tuh ngerti gitu. Terus juga jadi rame, jadi hidup, itu yang saya kejarnya supaya anak-anak nggak sejarah baca, dengerin pakai mas, supaya tidak membosankan. Dan juga pembelajarannya supaya ngena gitu ke mereka aktif di kelasnya. Jadi saya memakai metode itu, dan sebenarnya walaupun ngorbanin ngejar materi ya, jadi materi yang disampaikan paling gitu aja 1 kalau nggak 2, tapi paling nggak mereka bergerak, mereka rame gitu dengan kuisnya, ya insya Allah itu lebih bermakna daripada saya ceramah terus. Sebagian besar yang pernah saya coba tuh ada yang ngantuk kan ya, terus juga kalau kitanya terlalu galak di kelas juga merekanya jadi tegang ya, bagi anak kelas 10. Jadi saya ingin coba merekanya masuk dalam permainan, aktif membaca dan aktif menjawab, begitu merekanya ikut kuis kelas. Baik Pak Kemas, jadi active learning ya kemarin yang digunakan oleh Pak Kemas memang untuk mengejar itu keaktifan siswa, kemudian pengolahan di kelas juga supaya ramai ya Pak Kemas ya.
Nah, menurut Pak Kemas nih, apakah ada dengan waktu 45 menit ini strategi lain mungkin yang misalnya bisa lebih efektif, yang misalnya nanti bisa dicoba Pak Kemas, siapa tahu gitu Pak Kemas ya, nanti memang cocok untuk karakter siswa kita dan lebih efektif lagi seperti itu. Sebenarnya ada panggung yang saya coba tuh yang lain, sebenarnya pilihan yang lainnya adalah mendiskusikan video, mendiskusikan film pendek sejarah. Berarti diskusi gitu. Iya, jadi kita muter film 10 menit, nanti ada diskusinya dan di sana pemahaman sejarahnya kekejar. Jadi nanti historical thinking siswanya juga terasa. Nah, kendalanya teh Pak Agung proyektor jadi proyektor teh iya maksudnya mungkin rebutan sama guru senior atau gimana ya, jadi saya teh mau nggak bisa pakai metode itu. Padahal metode itu juga sangat cocok untuk 45 menit. Diskusi jadi misalnya video ya, iya diskusi video gitu, jadi memutar film pendek sejarah lalu mendiskusikannya, itu bisa kena. Tetap siswa dibagi kelompok, tetap siswanya nanti ngerjain LKS saat setelah nonton filmnya, dan itu kekejar. Pernah saya coba di beberapa kelas yang multimedianya lengkap. Itu enak sekali, jadi anak-anak nonton film pendek sejarah lalu kita mendiskusikannya, bisa ada kuis singkat juga nggak selama yang kuis kelas itu. Udah itu nanti ada refleksinya, itu enak sekali. Cuman terbentur sama kendala ya nggak ada gitu kan, sok sama dikuasai oleh guru senior ya. Jadi saya nggak melihat mana yang proyektornya, jadi nggak ada. Tapi untuk terakhiran saya pakai itu di kelas-kelas yang multimedianya lengkap, itu enak. Apalagi kalau siswanya punya tingkat literasi yang cukup baik. Kan saya udah cerita ke Pak Agungnya, ada beberapa kelas yang horor pisan mah, jadi mereka tuh dikasih LKS tuh sampai nanya, Pak ini tuh dibacanya sampai mereka tuh nanya karena nggak tahu, takut sama 2 lembar juga, jadi skill literasinya sangat buruk. Tapi untuk kelas yang skill literasinya ada aja, nggak tinggi ya ada aja, itu sangat cocok untuk diskusi film pendek sejarah, itu sangat mengena kepada materi. Diskusi film pendek sejarah Iya. itu sebetulnya kalau misalnya akan diterapkan Pak Kemas Bisa. Cuman terbentur sama ini ya Pak Agung ya, sama sarananya gitu. Saya juga nggak bisa maksa sekolah kan, pasang hiji-hiji ya di kelas. Mungkin ada cara Pak Kemas gimana nih supaya merencanakan in focus, jadi di jadwal yang tepat itu Pak Kemas bisa menggunakan. Apakah yang paling parah juga Pak Agung kan infocusnya dipasang, anggap aja seburuk-buruknya 15 menit sisa waktunya kan 30 menit ya. Jadi ya paling efektif sih sejauh ini saya sama guru BK misalnya. Jadi guru BK minggu ini ngajar 2 jam, saya minggu depan ngajar 2 jam, itu yang enak mah. Jadi saya waktunya bisa ngajar 2 jam. Jadi mau pakai berbagai metode juga jalan, nggak harus saya terus LKS kuis. tapi kembali lagi ya Pak Kemas ya, namanya waktu Ya. kadang sudah menjadi kebijakan sekolah gitu kan, itu mungkin yang paling sulit untuk kita rubah Pak Kemas ya. Yang paling memungkinkan mungkin tadi ya menurut Pak Kemas terkait dengan penggunaan film pendek sejarah. Film pendek Ya. sejarah. Nanti setelah itu ada diskusi film pendek sejarah. Jadi udah nonton film, diskusi ya. Dan nonton film, diskusi. Itu juga sama Pak, model pembelajarannya active learning. Jadi itu kan sebenarnya isi skripsi saya yang saya pakai selama saya. Pakai Kemas. Iya, jadi yang dipakai active learning lagi karena banyak dan juga banyak pilihan strateginya, dan juga saya yang pahamnya itu terus merasa cocok sama kepribadian saya. Kalau sejarah kan sebenarnya merenungin, merenung dulu gitu kita jalan-jalan dulu kalau bisa ke tempat bersejarahnya. Tapi kan karena siswa dipaksa untuk paham materi yang banyak, ya lebih baik mereka aktif aja biar enggak jenuh. Menarik Pak Kemas. Iya. Jadi mungkin metode yang Pak Kemas paparkan barusan terkait dengan film pendek dan diskusi itu mungkin bisa diterapkan nanti Mas. Jadi nanti mungkin di waktu yang berbeda saya bisa masuk lagi untuk observasi Pak Kemas ya. Iya. Pak Kemas untuk ibaratnya mendemonstrasikan kembali terkait dengan metode yang Pak Kemas sampaikan barusan itu. Saya juga jadi penasaran nih, kemarin kan pakai yang ceramah ya Pak Kemas ya, Ceramah dan kuis kemarin. Nah, nanti mungkin pertemuan selanjutnya
kalau diizinkan Pak Kemas, misalnya saya juga ingin membantu Pak Kemas untuk ya, ibaratnya observasi dan membantu juga persiapannya mungkin Pak Kemas terkait dengan sarana prasarana gitu Pak Kemas ya. Hanya Mas di bengkel berarti. Nah, siap Pak Kemas, saya akan fasilitasi Pak Kemas. Iya. Kebetulan kan ada jurusan otomotif ya Pak Kemas? Iya, 10 TO2 kelas kita tuh ya, Pak, 10 TO2. Saya juga kebetulan ngajar dan di bengkel nanti mungkin bisa ya membantu Pak Kemas lah. Intinya kita untuk memfasilitasi murid Pak Kemas ya semaksimal mungkin gitu kan. Kalau misalnya itu yang terbaik untuk murid, mengapa tidak gitu kan. Jadi rencana selanjutnya mungkin untuk pengembangan ya Pak Kemas ya, Pak Kemas akan menggunakan mencoba metode diskusi film sejarah. Itu ya Pak Kemas ya. Kira-kira nih Pak Kemas pihak siapa saja yang kira-kira bisa membantu Pak Kemas Ya, untuk kalau Pak Ade ya, saya mikirnya sama Pak Ade. Pak Ade. Izinnya di mau bengkel Pak untuk mutar filmnya ya Pak ya. Terus juga ke Pak Yogi untuk minjem proyektor ya Pak, atau mungkin udah ada di bengkel Pak? Insya Allah kalau di bengkel sih sudah tersedia nih Pak, iya, dan tidak rebutan sama guru-guru senior Pak. Semua sama Pak. Iya. Dan kebayang juga materinya Pak Gung kayak berpikir diakronik dan sinkronik. Jadi sejarah itu singkatnya, diakronik sejarah itu bisa diringkas. Misalnya sejarah Indonesia udah aja sebut presidennya aja dari Pak Soekarno nanti sampai Pak Jokowi, nanti OTW Pak Prabowo ya. Nah bisa juga sinkronik, jadi sejarah itu bisa dibahas setahun juga lama gitu. Misalnya peristiwa reformasi 98 kan kalau kita bahas detail panjang. Kalau dengan film pendek itu lebih paham tuh siswanya cepat. Jadi paling 2 film pendek 5 menit itu kuat pesannya. Lalu kita langsung diskusi, ada kuis sejenak untuk dikasih hadiah juga yang bisa jawab. Itu pasti dari pengalaman saya sebelumnya insya Allah lancar, sama kena gitu 45 menit itu pas gitu ya, karena dapat. Nah kira-kira nih Pak Kemas, kapan nih kita bisa melaksanakannya Pak Kemas? Iya, kayaknya kalau minjem jam bengkel mah Rabu minggu depan kan nyata deh. Rabu minggu depan Pak Kemas ya, Rabu. Kebetulan saya juga kan mengajar di hari Rabu pagi Pak Kemas ya. Rabu pagi juga bisa ya Pak, Rabu siang sekarang atau Rabu pagi untuk di bengkelnya. Jadi hari Rabu pagi Pak Kemas ya sekitar jam 8.15. Bisa, soalnya saya teh ada kelas teh jam berapa nih pagi? Kelas itu teh kelas 11 dan Pak kelas 11 lagi kelas teknik elektro ya, teknik otomotif. Teknik otomotif ya. Saya teh di kelasnya IFALA gitu. Iya, di kelasnya IFALA teh 09.15 sampai 10 Pak. Jadi sebelum itu bisa Pak nih. Sebelum itu bisa. Sip. Ya. Jadi nggak sabar ya Pak Kemas. Untuk bisa masuk lagi kelas Pak Kemas ya, mudah-mudahan perkembangannya kita lihat apakah lebih efektif Pak Kemas ya. Tapi kita terus mencoba. Sekali lagi mungkin untuk siswa kita semaksimal mungkin ya, seluruh kendala mungkin kita seminimal mungkin untuk bisa mengurangi berdasarkan ibaratnya memang kita punya fokus di bengkel ya, kita manfaatkan gitu untuk kebaikan siswa, khususnya mungkin otomotif karena kebetulan Pak Kemas juga mengajar otomotif gitu. Mungkin bisa diterapkan juga di jurusan-jurusan yang lain Pak Kemas. Karena pada prinsipnya kan sarana prasarana di bengkel mah lebih aman lah gitu. Kalau di Sarpras kan mungkin untuk barang-barang dari semua guru normatif adaptif ya Pak Kemas. Baik, terima kasih Pak Kemas atas waktunya. Alhamdulillah kita sudah berbincang dan alhamdulillah juga kita sudah memiliki rencana ke depan Pak Kemas. Hari Rabu Pak Kemas ya. Insya Allah kita akan mengembangkan kembali dengan metode yang baru yang diskusi film pendek. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.